Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ramadan Wahyu Wibowo, kemudian Dani Garcia, ada Muhammad Aditya Fariski, dan Muhammad Rafiq Wibisono. Kami akan mempresentasikan tentang work-life balance. Yang pertama, definisi work-life balance. Work-life balance didefinisikan sebagai suatu kemampuan individu yang dapat mengelola bermacam-macam tuntutan dalam kehidupan yang terjadi secara bersamaan, dan mengharuskan mereka untuk terlibat dalam peran ganda. Menurut Dali, work-life balance mengacu pada kebijakan organisasi yang berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan untuk produktivitas pekerja pada pekerjaan dan tetap mempertimbangkan bahwa pekerja tersebut memiliki kehidupan pribadi, tanggung jawab, keluarga, dan kepentingan di luar tempat kerja yang juga membutuhkan pengasuhan dan perhatian. Sebagaimana keinginan semua orang untuk menciptakan sebuah keselarasan, work-life balance menjadi tolak ukur apakah tuntutan dalam kehidupan individu tersebut sudah mencapai kata selaras atau sudahkah berada pada titik yang seimbang. Selarasan itu tentu saja tercipta dengan adanya usaha dari individu untuk mengelola perannya dengan semabaiknya, sehingga dalam kehidupan individu akan tercipta suatu harmonisasi yang menjauhkan individu menghadapi konflik antara pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari. Next, ada tujuan work-life balance. Tujuan utama dari penciptaan work-life of balance ini adalah karyawan dapat mencapai keberhasilan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan kerja, dan tentunya kedua tanggung jawab yang dia miliki dapat dikerjakan dengan baik. Next, dijelasin sama Dani Garcia. Teori mengenai work-life balance. Yang pertama ada border theory. Border theory adalah teori ini menggambarkan bahwa orang hidup dari domain yang berbeda. Border ada di antara domain-domain ini dan dipengaruhi oleh permeabilitas dan fleksibilitas dari domain itu masing-masing. Yang kedua ada boundary theory. Teori kategori sosial yang berfokus pada peran individu diasumsikan melalui label kategori sosial mereka, yakni pekerjaan dan rumah. Orang-orang memiliki kemampuan untuk melewati boundary tersebut dengan masuk dalam satu domain baru setelah keluar dari domain sebelumnya. Teori segmentasi dianggap sebagai salah satu teori paling awal tentang keseimbangan kehidupan kerja. Teori ini menegaskan bahwa kehidupan kerja dan kehidupan keluarga secara inheren tersegmentasi dan independen satu sama lain. Karena kemandirian ini, kehidupan kerja dan kehidupan keluarga tidak saling mempengaruhi, memungkinkan orang untuk menarik garis di antara dua kategori dan dengan terampilan mengatur kehidupan mereka. Selanjutnya ada spillover theory. Teori ini berfokus pada ketertarikan antara kehidupan kerja dan kehidupan keluarga, menunjukkan bahwa keduanya saling mempengaruhi. Dengan cara ini, baik pengalaman atau kemampuan kerja, positif maupun negatif, dapat terbawa secara pengalaman atau kemampuan positif atau negatif di rumah dan sebaliknya. Selanjutnya ada teori kompensasi. Teori ini mengusulkan bahwa orang mencoba untuk menerobos kekurangan di satu bidang dengan mengkompensasikan di bidang lainnya. Misalnya, seseorang karyawan yang mengalami kesulitan di tempat kerja mungkin mencari pengalaman positif di rumah untuk mengimbangi pengalaman kerja negatif mereka. Selanjutnya ada teori instrumental. Teori ini menunjukkan bahwa orang memiliki untuk bertindak dengan cara di satu bidang untuk mempengaruhi bidang lainnya. Contohnya, seseorang karyawan dapat memilih untuk lebih bekerja keras dalam pekerjaan mereka untuk mendapatkan bayaran lebih tinggi, sehingga mereka dapat membayar keinginan mereka. Selanjutnya ada teori konflik antar peran. Teori ini berfokus pada tantangan yang sering muncul dari kepentingan ingin bersaing dan berbagai bidang. Next. Manfaat work-life balance ada dua, yaitu terhadap organisasi dan terhadap karyawan. Manfaat terhadap organisasi adalah mengurangi tingkat absensi dan keterlambatan pegawai, meningkatkan hasil. Next. Manfaat terhadap organisasi adalah mengurangi tingkat absensi dan keterlambatan pegawai, meningkatkan hasil kerja pegawai, ada loyalitas dan komitmen seorang pegawai, dan tingginya retensi pelanggan dan berkurangnya turnover pegawai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Rafiq Wibisono. Baik, selanjutnya manfaat terhadap karyawan. Yang pertama, meningkatkan kepuasan kerja.
Seorang karyawan akan semakin menunjukkan performa yang baik jika ia berada pada lingkungan yang tepat. Kedua, semakin tingginya keamanan kerja atau job security. Ketiga, ada meningkatkan kontrol terhadap lingkungan kehidupan kerja. Pegawai memiliki kontrol yang lebih baik dalam mengelola aktivitas kehidupan dan kerjanya. Keempat, berkurangnya tingkat stres kerja. Karyawan tidak merasa terbebani atas pekerjaan sehingga tendensi mereka untuk mengalami stres akibat pekerjaan yang menumpuk semakin kecil. Kelima, semakin meningkatnya kesehatan fisik dan mental. Dengan adanya pengelolaan atau keseimbangan antara kehidupan kerja, maka pegawai cenderung lebih stabil kesehatan fisik dan mentalnya. Next. Indikator pengukuran work-life balance. Menurut McDonald dan Brantley tahun 2005, terdapat 3 indikator, yaitu ada time balance, kedua ada involvement balance, ketiga ada satisfaction balance. Yang pertama, time balance yaitu keseimbangan waktu. Indikator ini menunjukkan pada berapa lama jumlah waktu yang dapat diluangkan individu, baik pekerja atau kegiatan non-pekerjaan. Yang kedua ada involvement balance atau keseimbangan keterlibatan, merupakan indikator yang mengukur jumlah atau tingkat keterlibatan individu dalam pekerjaan atau aktivitas non-pekerjaan secara psikologis dan berdasarkan komitmen yang ia buat. Ketiga ada satisfaction balance atau keseimbangan kepuasan, yaitu mengukur tingkat kepuasan seseorang atas kegiatan pekerjaan dan non-pekerjaannya. Next. Proses, tahapan, dan faktor. Yang pertama ada analisis waktu pegawai, yaitu menganalisis situasi sekarang adalah hal awal untuk mencapai keseimbangan kehidupan kerja. Kedua, menentukan prioritas, yang mana meluangkan waktu lebih ke dalam aspek yang jauh lebih penting bagi diri kita sendiri. Ketiga, menentukan tujuan spesifik, yaitu mengubah daftar prioritas kita menjadi sebuah tujuan yang konkret dan terukur. Keempat, yaitu melakukan penjadwalan, membuat sebuah data planner agar tidak ada pekerjaan yang tertinggal. Kelima, menetapkan batas, menentukan batasan adil dan realistis atas apa yang akan kita lakukan atau yang tidak akan kita lakukan. Keenam, ada menjaga kesehatan, selalu prioritaskan kesehatan mental, fisik, dan emosional. Ketujuh, ada memelihara hubungan baik, usaha untuk menjaga dan memelihara hubungan dengan keluarga, teman, sebab hubungan yang baik ini menjadi unsur kebahagiaan utama. Kedelapan, luangkan waktu untuk diri sendiri. Memberikan diri kita sebuah hadiah atas kerja keras yang kita telah lakukan di pekerjaan kita. Kesembilan, tinggalkan pekerjaan kantor di kantor. Jangan biasakan untuk membawa masalah dan juga pekerjaan kantor ke rumah, sebab hal tersebut akan menghancurkan kehidupan pribadi kita. Kesepuluh, melatih pilihan. Bagi perusahaan maju yang sudah menerapkan program keseimbangan kehidupan kerja, kita sebagai pegawai harus melatih pilihan kita dan mencari tahu opsi yang ditawarkan apa saja agar benar-benar bermanfaat bagi kita. Ke-11, bekerja pintar, yaitu menggunakan waktu dengan efisien dan kemampuan yang mumpuni, membuat kita bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Ke-12, mengetahui kapan harus meminta bantuan. Jika kita telah terbebani akan pekerjaan kita, diperbolehkan untuk meminta tolong, jangan berjuang di dalam diam, sebab hal itu hanya akan mengikat diri kita sendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Adit. Ya, selanjutnya ada faktor work-life balance. Yang pertama ada gender. Berdasarkan gendernya, peran individu berbeda-beda sehingga gender disebut sebagai faktor yang dapat mempengaruhi individu sampai work-life balance. Sebab rentan mengalami konflik peran saat sudah berada di lingkungan kerja. Yang kedua, perencanaan kerja. Semakin fleksibel perencanaan jam kerja yang diciptakan, maka akan semakin memudahkan karyawan untuk menyeimbangkan perannya di dalam pekerjaannya dan juga di luar pekerjaannya.
Selanjutnya, dukungan organisasi. Dengan adanya dukungan yang didapat dari lingkungan kerjanya, individu cenderung lebih mudah untuk menyeimbangkan kehidupan kerjanya. Semakin besar dukungan yang ia terima, maka semakin baik pula work-life balance yang ia ciptakan. Dukungan keluarga. Dukungan organisasi, dukungan keluarga juga mempengaruhi diri mereka, sebab mereka memiliki energi positif dari dukungan yang mereka terima dan menyebabkan keseimbangan lebih mudah untuk tercapai. Yang terakhir ada job stress. Semakin tegang situasi yang diciptakan atau semakin sulit beban pekerjaan yang ia terima, individu cenderung lebih tertekan dan sulit menciptakan keseimbangan kehidupan dan kerjanya. Untuk selanjutnya ada kasus work-life balance. Selamat siang kepada Ibu Faridis, dosen. Di sini kami mengambil kasus pada perusahaan PLN. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ikram 2019 mengenai pengaruh work-life balance terhadap burnout dan kepuasan kerja karyawan pada studi kasus perusahaan listrik negara atau PLN area Makassar Selatan, ditemukan fakta bahwa pengaruh work-life balance terhadap burnout karyawan pada perusahaan listrik negara menunjukkan hasil berpengaruh negatif, atau artinya dapat hubungan erat antara work-life balance dan burnout yang dirasakan karyawan, namun dalam konotasi yang negatif, sehingga semakin tidak seimbang antara kehidupan kerja karyawan, maka pegawai juga akan cenderung burnout. Keadaan ini tentu saja merugikan individu pegawai dan dapat berdampak pada performanya di kantor. Selaras dengan pendapat Darmawan dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang menyatakan work-life balance merupakan hal krusial yang tidak boleh dilupakan dalam kehidupan manusia. Berdasarkan kasus di atas, PT PLN dapat memahami karakteristik karyawan dan dapat berusaha membuat solusi terbaik bagi mereka. PT PLN juga diharapkan mampu mengembangkan atau memperkuat penawaran work-life balance bagi karyawan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti muncul burnout dan juga ketidakpuasan karyawan atas pekerjaannya. PT PLN bertanggung jawab penuh terhadap kondisi dan keadaan karyawannya, sehingga sudah sepatutnya PT PLN memberikan fasilitas terbaik untuk dapat mempermudah karyawan mencapai titik keseimbangan kehidupan kerja mereka. Ya, demikian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.